Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Istiqomah dengan NPM 1817051004 dari kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait jawaban ujian akhir praktikum dari mata kuliah Machine Learning. Langsung saja dimulai dari soal yang pertama. Di sini diminta untuk melakukan penjelasan data dan analisis data. Jadi diminta untuk melihat apa saja isi dari data-data yang telah disediakan gitu. Jadi pertama kita download dulu gitu ya. Kita download dulu data Winnipeg dataset. Ini saya ketika kita mendownload itu bentukannya TXT ya. Terus saya ubah ke CSV. Lalu kita running my data untuk mengambil data yang terdapat di dalam Winnipeg dataset. Lalu kita jalan setelah data Winnipeg dataset ini masuk ke dalam variabel my data atau isian datanya sudah terambil gitu. Kita lakukan str my data untuk melihat struktur daripada isian my data ini gitu. Lalu kita view my data untuk melihat keseluruhan tabel. Ini karena datanya sangat besar, jadi pastinya data-datanya terpotong gitu ya, tidak bisa tampil semua. Kecuali yang di view my data ini tampil semua, tetapi ketika di str my data itu dia tidak tampil. Di sini tabelnya itu terdiri dari 175 kolom dan ada 325 ribuan baris gitu ya. 325 ribuan baris. Setelahnya kita plot my data ini lalu kita tunggu. Setelahnya kita lakukan clustering. Untuk nomor 2 diminta untuk melakukan clustering secara partisional dan hierarkial. Jadi kita melakukan analisis matrix distance dengan time series. Pertama kita install package DTW dulu untuk time seriesnya. Kita install library-nya. Setelahnya di sini kita running untuk kita buat variabel dst_my_data itu untuk menyimpan distance gitu ya, untuk menyimpan distance time seriesnya. Di sini menggunakan data dari 1 sampai dengan 300 gitu, karena tidak mencukupi gitu, terlalu membutuhkan waktu yang lama jika mau memanggil seluruh data gitu ya. Sehingga digunakan hanya 1 sampai dengan 300 dengan mengecualikan kolom pertama gitu, kolom label ya. Digunakan metode DTW. Lalu setelahnya kita lakukan partitional k-means atau kita lakukan elbow graphic. Lalu kita lakukan graphic plot. Di sini pertama kita running dulu data k-means. Jadi kita buat variabel data k-means yang berisikan my data dengan mengurangi kolom pertama gitu, dengan mengecualikan kolom pertama. Lalu kita tampilkan data k-means ini. Setelahnya baru akan kita lihat struktur dari k-means ini sudah tidak ada isian dari kolom pertama gitu ya. Setelahnya kita tampilkan data k-means. Kita tampilkan di sini data k-means-nya berisi
Lalu setelahnya setelah kita running data K-means, kita akan melakukan penyamarataan gitu ya. Kita akan melakukan penyamarataan untuk semua tipe clustering. Karena kan di sini diminta untuk clustering kan, clustering secara partisional dan juga hierarkial. Jadi kita di sini selanjutnya melakukan penyamarataan untuk semua tipe clustering. Kita mengubah semua data K-means tadi nih, data.K-means itu menjadi matrix. Kita gunakan s.matrix dan diambil tabel data.K-means. Setelah itu kita lihat struktur dari data K-means-nya yang telah diubah ke dalam bentuk matrix. Lalu setelahnya kita akan melakukan elbow-graphic analysis untuk mencari banyaknya cluster yang Lalu selanjutnya kita akan melakukan elbow-graphic analysis untuk mencari banyaknya cluster yang direkomendasikan. Di sini kita buat variabel WSS. Lalu kita ambil datanya 1 sampai dengan 10. Jadi ini untuk mencari pemodelan cluster pada 1 sampai 10 cluster gitu ya. Kita melakukan pemodelan 1 sampai 10 cluster. Lalu nstart di sini itu jadi fungsi K-means ini itu akan dijalankan sebanyak 15 kali perulangan gitu. Dan akan ditampilkan gitu ya, akan ditampilkan dan diambil hasil yang terbaik. Sedangkan untuk iter max ini itu adalah iterasi maksimalnya itu hanya 10 kali tiap fungsi yang dijalankan gitu. Jadi iterasinya itu hanya 10 gitu. Lalu setelahnya kita jalankan plotting di sini mungkin tampilannya cukup berantakan ya. Setelah plot dijalankan, kita akan melakukan pemodelan K-means. Kita akan melakukan pemodelan K-means. Pertama kita running dulu setsheet, itu untuk mengatur konstantanya. Lalu kita definisikan variabel mydata.K-means ini untuk menyimpan isian dari fungsi K-means yang kita jalankan dengan menggunakan data.K-means. Lalu banyaknya cluster atau centers di sini artinya banyaknya cluster ini ada 10 cluster dan nstart ini jadi fungsi K-means ini akan dijalankan sebanyak 15 kali perulangan. Dan seperti yang seperti elbow graphic tadi, ini 15 kali perulangan ini akan diambil hasil yang terbaik. Lalu kita print hasil running fungsinya, kita print mydata.K-means. Ini adalah hasilnya. Lalu di sini kita running untuk hierarkial ya, untuk yang hierarkial ini hierarkial K3 dan grafik dendrogram.
Kita melakukan clustering dengan metode average di sini ya. Kita buat variabel mydata.hc dengan menyimpan isian dari fungsi hclass. Di sini kita menggunakan data dari distance ya. Data distance yang telah kita buat di awal tadi. dst underscore mydata. Lalu kita gunakan metode average. Setelahnya kita plotting dendrogramnya. Ini adalah tampilan hasil plottingnya. Lalu kita lakukan cut-tree, yaitu memisahkan dendrogram menjadi 4 klaster ya. Kalau di sini saya menggunakan K-nya ini 4, itu menggunakan 4 klaster. Sehingga seperti inilah tampilannya. Lalu kita akan lanjut ke nomor 3. Tapi sebelumnya kita clean dulu yang ada di sini gitu. Biar nggak begitu menumpuk. Kita clean dulu plotting dan perintahnya gitu. Di sini seperti yang tadi kita timpah gitu ya. Kita timpah isian mydata ini dengan data yang sama gitu. Kita ulang lagi gitu ya. Setelahnya kita ubah kolomnya ini menjadi faktor. Kita ubah kolom ke 1 gitu ya. Kita ubah kolomnya ini menjadi faktor. Setelahnya baru kita lakukan pemisahan data 80% training dan 20% dataset. Kita buat variabel data sampel, lalu kita jalankan fungsi sampel, yaitu untuk mengambil di sini probability-nya 0,8 dan 0,2 ini, yaitu 80% training dan 20% dataset. Lalu kita running untuk data trainnya di sini. Itu kita data sampelnya itu mengambil yang indeks pertama. Lalu untuk yang tes kita ambil indeks kedua. Nah, setelahnya kita akan membuat model decision tree gitu ya. Di sini kita install dulu package-nya Party. Setelah itu kita panggil library Party-nya. Lalu di sini kita buat variabel mydata.dt ini untuk menyimpan hasil dari fungsi C-tree gitu ya. Hasil dari fungsi C-tree dan label di sini itu artinya kita akan menggunakan semua data pada kolom label di data train gitu ya. Di data train. Lalu kita plotting mydata-nya ini tadi. Seperti ini hasil plottingnya. Lalu ini plottingannya masih belum selesai ya loadingnya. Lalu kita lanjutkan ke hasil prediksi training dan akurasi training gitu ya. Pertama kita running dulu pred_training untuk predik datanya. Kita mengambil dari mydata.dt dan kita akan membandingkan data training gitu dengan data dari mydata.dt gitu. Setelahnya kita akan membentuk tabel prediksinya. Di sini akan kita lihat berapa banyak data yang terklasifikasikan dan apakah sesuai dengan kelasnya atau tidak. Lalu kita running MEAN di sini, dan hasil MEAN ini untuk melihat seberapa besar
persentase dari akurasi trainingnya gitu ya. Akurasi antara data training dengan data decision tree tadi gitu. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan testing. Dan ini adalah hasilnya untuk predict, lalu untuk tabel, dan juga untuk main-nya gitu. Ya mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.